Baik. Kenapa orang yang melakukan atau memberikan persaksian palsu atau ucapan palsu ini adalah bagian daripada dosa besar? Kata penulis mengatakan, orang yang bersumpah palsu, memberikan kesaksian palsu atau berucap dengan ucapan yang palsu, sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Sesungguhnya dia telah melakukan dosa-dosa besar yang lain. Dari persaksiannya palsu itu, dia melakukan dosa besar yang pertama adalah dusta. Kita tahu bahwa dusta adalah dosa besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan orang yang berdusta. Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa dusta adalah dosa besar. Nah, orang yang memberikan persaksian palsu, dia masuk dalam kategori melakukan dosa besar berupa kedustaan. Kenapa dia sebut dengan dusta? Karena dia memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta. Faktanya, si fulan itu tidak melakukan A misalnya, tidak melakukan perbuatan A. Ada orang yang memberikan kesaksian palsu, enggak, dia sudah melakukan perbuatan A itu. Ini kan berarti memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta. Berarti orang tersebut sudah berdusta. Ini satu dosa yang dia lakukan, adalah dosa kedustaan. Baik. Dan sebenarnya dosa dusta ini tidak selayaknya ada pada seorang mukmin. Seorang mukmin tidak berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Kata Rasulullah, mukmin itu tidak berdusta. Makanya dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, yutba'ul mu'min ala kulli syai'in laisal khiyanah wal kadzib. Ya, orang-orang beriman itu kan punya watak masing-masing. Beda. Apalagi dia berbeda suku, seorang mukmin, para mukmin itu misalnya berbeda suku, berbeda daerah, berbeda adat istiadat. Itu beda-beda wataknya. Mukmin yang misalnya dari Sumatera beda wataknya, mukmin dari Jawa beda wataknya, mukmin dari misalnya Sulawesi beda wataknya, mukmin dari Kalimantan beda wataknya, mukmin Indonesia dengan mukmin Arab misalnya beda wataknya. Watak itu tabiat. Tabiatnya berbeda-beda. Ada tabiatnya begini, ada tabiat mukmin begini. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu tidak memiliki tabiat berkhianat dan tidak memiliki tabiat dusta. Itu mukmin. Tabiat-tabiat yang lainnya silahkan. Ada yang agak sedikit baper, dikit-dikit membawa perasaannya, dikit-dikit misalnya tersinggung misalnya. Ada wataknya sedikit-sedikit agak marah, suka sedikit agak marah gitu. Itu watak biasa. Tapi seorang mukmin tidak mungkin memiliki watak khianat dan tidak mungkin memiliki watak dusta. Itu sifat, itu watak, tabiat seorang mukmin. Dia tidak berkhianat dan tidak melakukan kedustaan. Berarti kalau dia memberikan kesaksian palsu, berarti keimanannya dipertanyakan. Keimanannya di saat itu turun. Bisa jadi keimanannya di saat itu tidak ada. Karena seorang mukmin dia tidak dusta dan tidak berkhianat. Baik, dosa kedua yang dilakukan oleh mereka-mereka yang memberikan kesaksian palsu ini adalah dia telah berbuat zalim terhadap orang yang dirugikan atas kesaksiannya itu. Jadi, orang yang memberikan kesaksian palsu berarti orang ini sudah melakukan kezaliman. Sudah melakukan kezaliman. Karena apa? Karena dia merugikan orang lain dengan kesaksiannya ini. Nah, orang yang diberikan kesaksian tadi ini kan akan merasa dirugikan akibat dari kesaksian dia ini. Maka perbuatan dia memberikan kesaksian palsu ini menyebabkan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Betapa tidak? Akibat dari persaksiannya itu orang ini dipenjara misalnya. Betapa tidak? Akibat dari persaksiannya itu seharusnya inilah hak dia, seharusnya adalah harta benda dia, tapi dia memberikan kesaksian, oh bukan, itu bukan harta bendanya,
ini adalah harta benda si fulan. Dia mengambil secara paksa, dia mengambil secara tidak benar, bahkan tidak ada bukti-bukti bahwa ini yang memiliki adalah dia. Diberikan kesaksian seperti itu. Ternyata si hakim membenarkan itu. Si hakim memutuskan bahwa harta ini bukan harta dia. Diambil, diberikan kepada orang lain. Ini kan perbuatan zalim. Jadi akibat persaksian palsu yang dia lakukan itu mengakibatkan dia melakukan perbuatan zalim, sehingga dia termasuk orang yang zalim.